Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini hari yang spesial ya. Kita bertemu, kita berjumpa, kita beribadah di jam 1 siang. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Tundukkan kepala bersama-sama, kita mau datang pada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Menyertai, menolong, menopang. Memberi kekuatan, pengharapan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau pastikan bahwa kami mau terhubung dengan Engkau pagi hari ini. Kami mau fokuskan hidup kami untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan pagi hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam bait-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan memuaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengambil alih jam ibadah kami siang hari ini. Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami. Amin. Kami menaruh setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami di bawah kaki-Mu. Dan kami mau fokus mencari Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya pagi hari ini saat kami mencari Tuhan, kami mencari kebenaran-Mu, disitulah Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah provider, Engkau Allah penyedia dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena kami tahu Allah menyediakan semua yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Come on, everybody sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am
goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath That I am able. I will sing of the goodness of God. All my life. All my life You have been faithful. Yes, you are. all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's say, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after Kebaikan-Mu mengikuti kami, Tuhan. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita bangkit berdiri. Let's say, All my life you have been faithful. all my life.
tidak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Sebab tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Oh, kebaikan-Mu selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau selalu ada bagiku, Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Banyak perkara, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bahkan di luar apa yang kami pernah lihat, apa yang pernah kami pikirkan. Bahkan lebih dari apa yang kami ingini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Thank you Lord. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik. Bersyukur atas kasih-Mu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oh, sungguh baik, baik bagiku Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa kami bersyukur. Bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Nanti kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak, melompat, merayakan, menyanyikan kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kita semua orang-orang yang diberkati dan mengalami kebaikan Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Betapa besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari bersuka Bapak Ibu, memuji dan menyembah Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidup
kebaikan Tuhan. Hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Sebab itu kita mau terus menyembah Tuhan pagi ini. Amin. Terus memuji Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Dia gembala yang baik. Dan kita berkata, aku tidak akan pernah kekurangan. Amin. Haleluya. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Amin. Sebab Ia Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia berkata, mari serahkan segala kekhawatiran yang kau alami hari-hari ini. Aku Tuhan yang akan menolongmu. Aku Tuhan yang akan terus memegang tanganmu. Aku Tuhan yang terus menopang hidupmu. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Makasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau pegang janji-Mu. Engkau Allah
menyediakan semua yang kami perlukan. Bukankah firman-Mu berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami terima janji-Mu pagi hari ini. Kami mengambil dengan iman kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau buang segala kekhawatiran, ketakutan kami pagi ini. Mungkin Tuhan hari-hari ini kami mengalami pergumulan. Atau mungkin di antara kami ada yang sudah sampai di batas kemampuan kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang ingin menyerah. Tapi kami boleh mengingat salib Tuhan. Kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Yang menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tangan-Mu selalu menopang kami. Kau selalu ada bagi kami. Dalam suka, dalam duka, dalam kekurangan maupun kelimpahan. Kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman bagi setiap kami pagi hari ini. Mari kuatkan iman kami. Biar kami boleh terus melihat, memandang akan kebesaran dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hanya menyediakan Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik. Janji-Mu Tuhan Kau sediakan, bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Dan tak terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik,
kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak. Allah yang menyediakan bagiku. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Yesus. Engkau mempedulikan kami, Engkau mengerti setiap pribadi kami. Bahkan dari perkara-perkara kecil Tuhan, Engkau perhatikan. Sampai perkara-perkara yang besar, ajaib. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh beribadah di tempat ini. Puji-pujian kami biarlah menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan waktunya kami memberikan hati kami menjadi lahan yang paling subur untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua tanpa terkecuali. Roh Kudus mampukan dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Orang percaya bersama kita berkata, amin. Silakan duduk, shalom. Selamat siang. Tadi hampir saya ngomong selamat pagi. Karena ini gak biasanya. Tapi sesuatu yang gak biasa perlu dicoba, asal hal itu baik. Tadi sebenarnya katanya 9:30 udah dibuka Bapak Ibu. Informasi yang kita terima 11:30 baru dibuka. Tapi kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Tapi gak usah disesali, kita tetap syukuri. Semua ada maksudnya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Gak usah panjang lebar, cukup 2 jam saja. Sambil kita tidur bareng-bareng, ya kan? Karena ini suasananya di luar sana adem, di dalam adem. Masuk ke sini aja udah pada kedinginan katanya. Nah kalau suasana hati kita nggak panas, udahlah. Apalagi barusan makan gitu ya, selesailah. Jadi kalau buat tidur enak, tapi tenang Bapak Ibu, sesudah ini ada kopi. Ya. Kopi di mana? Di lantai 4. Ya, masing-masing bayar sendiri, tak apa-apa. Tuhan menyediakan. Mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ulangi Bapak Ibu, ulangi. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Bapak Ibu, orang ini orang yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini apa yang pernah dia lakukan itu tidak akan pernah terhapuskan dalam perjalanan sejarah. Bahkan ketika Israel sekarang sedang menghadapi situasi dan kondisi dalam penggenapan akhir zaman, nama orang ini tetap disebut Bapak Ibu. 2 minggu lagi hari Sabtu saya mau berbicara di sini, saya mau adakan seminar lagi tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat Bapak Ibu. Nah, saya rindu, saya memperlengkapi dan mengajak kita untuk memahami, dan kalau kita mengerti tentu kita akan mengambil sebuah sikap apa yang harus kita jalankan. Mari kita pelajari pelan-pelan tapi dalam waktu yang singkat saja. Setelah semuanya itu, sama-sama katakan, setelah semuanya itu. Ini titik penting yang perlu kita pahami. Pasal 22 ini merupakan kelanjutan dari kisah pasal-pasal sebelumnya. Setelah semuanya itu, tarik mundur, pasal 21. Ada apa di pasal 21, Bapak Ibu? Tarik mundur di pasal 20, ada apa di pasal 20? Tarik mundur di pasal 19, ada apa?
di pasal 18. Pasal 18, Abraham itu berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Pasal 19, saudara, di situ terus berjalan. Ada banyak kejadian demi kejadian sampai pasal 21. Saya nggak ceritakan banyak, karena nanti baca aja Bapak Ibu. Di pasal 21 ada kejadian apa? Kejadian yang sangat memilukan hati Abraham ketika Tuhan suruh mengikuti keinginan Sarah, yaitu mengusir siapa? Hagar dan Ismail. Bahkan terakhir nanti ditutup dengan perseteruan antara Abimelekh, orang-orang Abimelekh dengan Abraham karena memperebutkan sumber air. Bapak Ibu, betapa pentingnya sumber air. Yang paling memukul kejadiannya adalah Abraham berpikir bahwa Ismail adalah anak yang merupakan keturunan dia dan dia juga akan dianggap sebagai ahli waris. Tapi ternyata tidak. Dan Abraham harus dengan tega mentaati apa yang Tuhan mau, mengusir Hagar dan Ismail. Pedih loh Bapak Ibu, karena itu juga darah daging daripada Abraham. Alkitab katakan setelah semuanya itu, dia harus ngadapin istrinya Nyonya Sarai. Saudara. Jadi, pergumulan demi pergumulan dihadapi. Lalu kemudian di pasal 22 ada perintah yang bikin syok, bikin kejutan lagi. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Mencoba ini menguji Bapak Ibu. Dan ujian Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi ujian yang datang dari Tuhan itu selalu membawa kepada next level. Betul ya? Membawa kepada level yang lebih tinggi. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya apa? Sahutnya Hineni, bahasa Ibraninya ini ya Tuhan itu Hineni. Hineni adalah sebuah ungkapan Abraham menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, budaknya Allah, budaknya Tuhan, dan dia memperhambakan dirinya bukan karena terpaksa, tapi karena dia cinta, dan cintanya kepada Tuhan itu cinta yang sangat luar biasa. Kebenaran pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk sampai kepada penyediaan. Kita kadangkala pengennya langsung suddenly, konyong-konyong, semua sudah ada dan tersedia, mudah, gampang, cepat, higienis, dan terpercaya. Padahal kalau belajar dari perjalanan orang-orang beriman, orang-orang yang hebat ini, dan akhirnya dikenang dalam sejarah sepanjang masa, ternyata ada proses demi proses, sampai pada kemudahan demi kemudahan dia terima, sampai pada peninggian demi peninggian dia terima. Kebenaran pertama yang saya dapatkan dari hanya membaca ini aja, ternyata Abraham itu adalah orang yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Cintanya kepada Tuhan itu cinta yang murni, cinta yang sungguh, dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Banyak orang semakin cinta Tuhan, kalau hidupnya semakin diberkati, baru semakin cinta Tuhan. Begitu cuannya banyak, begitu hokinya banyak, dia berkata, aduh Tuhan sayang sama saya.
Begitu sedang musim paceklik, begitu ada penurunan omset, begitu ada halangan, hambatan, kita mulai protes kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya nanti akan kesaksian, banyak kesaksian sebenarnya saya bicara tentang penyediaan Tuhan. Tapi dimulai dari setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Apakah Bapak Ibu dalam keadaan apapun tetap setia sama Tuhan? Waktu diberkati cinta Tuhan? Waktu kurang berkatnya tetap cinta Tuhan? Waktu senang cinta Tuhan? Waktu susah hatinya tetap cinta Tuhan? Bahkan semakin mencari Tuhan? Karena banyak orang enggak begitu Bapak Ibu. Tapi saya percaya sama jemaat di tempat ini, dalam keadaan apapun tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kedua, ayat berikutnya, ayat yang kedua. Jadi kebenaran yang pertama tetap setia dalam keadaan apapun. Amin. Kalau engkau mau melihat penyediaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua, next. Kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, next. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk apa? Korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Setelah dia ngomong Hineni, ya Tuhan ini aku budakmu, budak bukan karena terpaksa, tapi aku budak karena aku cinta kepadamu, lakukan saja apa yang sesuai dengan kehendakmu, maka aku akan melakukannya. Itu ungkapan ya Tuhan Hineni tadi. Maka perintahnya, Bapak Ibu, kalau ini kita, saya nggak tahu apakah sanggup atau tidak. 25 tahun menunggu janji ini. Kita udah tahu sekarang 25 tahun, karena Alkitab menceritakan yang seperti itu. Anak ini ditunggu-tunggu. Dan anak ini lahir ketika Abram usia 100 tahun. Ada yang 100 tahun di sini? Dan lahir dari seorang nenek berusia 90 tahun. Ada ibu-ibu yang udah 90 tahun? Coba bayangkan ibu-ibu usia 90 tahun tiba-tiba hamil. Tiba-tiba mengandung. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau itu terjadi zaman sekarang? Heboh ya. Pasti banyak pendapat lah. Tapi intinya itu penggenapan dari janji Allah. Lalu anak itu disapih, oke? Anak itu disapih dan menjadi gede. Ketika gede ada ulang tahun, maka Ismail suka gangguin dia dan disitulah Ismail tadi diusir. Lalu anak ini bertumbuh, diperkirakan usianya itu sudah 15-an, 13-15 tahun, firman Tuhan ini datang. Dikatakan, Abraham, persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi. Bahkan dikatakan anak yang tunggal. Aneh Pak, kan Ismail tadi. Tapi anak yang tunggal yang dimaksudkan adalah anak perjanjian. Bapak Ibu kalau kita akan kupas ya, Ismail itu anak daging. Tapi Ishak itu anak roh. Kenapa kok dibilang anak roh? Karena sesuatu yang sudah tidak mungkin. Mission impossible. Dan roh Tuhan yang bekerja, betul ya? Tapi kalau Ismail, kenapa ditolak anak daging? Istri yang bilang gini, ya udah hampiri aja dia. Gak disuruh aja pelerak-pelerok laki-laki, disuruh sama istrinya. Saya tadi lihat TikTok, ada seorang kawin dengan istrinya yang ketujuh. Kalau ada di gereja, apalagi kalau pelayan
di gereja langsung dipecat itu sama bosnya pasti. Betul ya? Karena kita diajari nggak kayak begitu Bapak Ibu. Dikatakan bahwa firman Tuhan korbankan anak ini. Lalu apa yang terjadi? Mari baca. Baca. Firman-nya datangnya tadi malam. Firman-nya datangnya tadi malam. Lalu kita baca ini. 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, ini proses Abraham sampai akhirnya nanti ayat yang ke-14. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Yang pertama, dia tetap setia pada semua keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap tidak bersungut-sungut sama Tuhan, dia tetap mengucap syukur sama Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tapi yang kedua, ini hebatnya Bapak Ibu, Abraham memiliki ketaatan yang segera. Bukan hanya ketaatan yang ditunda-tunda. Banyak kita taat tapi ditunda-tunda. Padahal ada istilah mengatakan, don't wait tomorrow what you can do today. Jangan tunda esok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. Abraham tidak tunda-tunda. Bapak Ibu, ini taatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang ketaatan-ketaatan. Ternyata, saya mau kasih tahu kepada kita, bicara tentang ketaatan ya Bapak Ibu, ketaatan membuka jalan bagi kita untuk penyediaan Tuhan. Ternyata ketaatan membuka jalan untuk penyediaan Tuhan. Siapa yang rindu Tuhan menyediakan berkat yang hebat untuk setiap kita? Siapa yang rindu ngalamin itu? Ternyata jalannya untuk sampai situ adalah ketaatan. Ketaatan itu membuka jalan untuk penyediaan Tuhan. Yuk kita pelajari. Dalam Lukas pasal 9 ayat 13 sampai 17. Saya sampaikan pelan-pelan tapi cepat selesai Bapak Ibu. Lukas pasal 9 ayat 13. Mari kita baca bareng-bareng supaya semua ada pekerjaan kita di sini. Amin. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang yang banyak ini. Next. Sebab di situ ada kira-kira berapa? 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah bareng-bareng dengan suara keras. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang, satu kelompoknya 50. Kalau ada 5.000 berarti berapa kelompok? 100. Itu hanya laki-laki. Next. Lalu 1, 2, 3. Murid-murid melakukannya. Sama-sama katakan pelan-pelan baca Alkitab. Melakukannya. Bilang kira-kira melakukannya. Tanya, kamu udah lakukan belum yang Tuhan mau? Melakukan aja enggak, kadang-kala kita protes. Kenapa hidup saya seperti ini Tuhan? Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu terus. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 1 ayat lagi. Dan mereka semua, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12. Untuk siapa yang 12 bakul? Oh, itu untuk 12 murid. Karena muridnya 12. Bapak Ibu, ini sebenarnya nubuatan untuk kita. 12 bakul itu adalah penyediaan Tuhan selama 12 bulan full alias 1 tahun untuk setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Amin.
Saudara, mujizat ini terjadi karena ketaatan. Yang kedua, lihat lagi. Mujizat-mujizat yang hebat. Yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Oke, saya bacakan Bapak Ibu. Ketaatan lu hebat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku, ini nabi ini, ini janda nabi ini, karena udah ditinggal mati, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nabi, Bapak Ibu, ninggalin utang. Bayangkan kalau saya mati, ninggalin utang, kira-kira jemaat GKSI Bethlehem, ITC Kuningan, komentarnya apa? Ayo, saya tanya, Bapak Ibu. Pasti ada yang, Pak Yadi itu kurang imannya. Pak Yadi itu moralnya nggak bagus, ngapain harus utang-utang. Sekarang tuh, Mama Yosi sama anak-anaknya yang harus menanggung. Bapak Ibu, ini ternyata di Alkitab ada nabi yang utang. Oke, next, terus. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Next, terus. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Berarti harus cari yang banyak. Next. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkat. Jadi bejana itu penuh, angkat. Next. Terus, pergilah perempuan itu daripadanya. Ini langkah ketaatannya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Dia nggak mikir, pokoknya terus aja tuang. Padahal tadi cuma minyak yang sedikit. Lah siapa yang menyediakan itu? Saudara. Ketaatan adalah pintu bagi penyediaan Tuhan. Kalau kita tidak taat, Bapak Ibu, kadangkala kita seperti berjalan di padang gurun, muter-muter ke sana kemari, kok nggak dapat. Tapi ada orang yang begitu cinta Tuhan, taat, kok mujizat mudah terjadi. Mau mengalami penyediaan Tuhan yang hebat? Ini dari cuman segini loh. 1 Raja-Raja pasal 17, sama-sama janda. Saya nggak tahu kenapa Tuhan cinta sama janda, sayang sama janda, saudara. 1 Raja-Raja sama ini Bapak Ibu, tapi konteksnya yang ini Nabi Elisa, yang satu Nabi Elia, saudara. Ayat 7. Oke. Mari kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Elia suruh ngumpet di sungai Kerit karena dikejar sama Isabel. Lalu akhirnya apa? Kekeringan. Airnya habis. Next. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu begitu penting. Amin. Maka saya rindu ya di sini, karunia-karunia itu berkobar. Kemarin saya ketemu ada satu orang hamba Tuhan, dia next tetangga sebelah. Dia sukanya bakarin gereja. Nanti ketik aja akan searching muncul dia. Namanya adalah Yosua M. Yasin. Nah, ketik aja nanti akan keluar, dia akan kesaksian.
Suatu ketika dia datang ke gereja, padahal dia juga nggak cinta sama Tuhan. Dia datang, dia lihat orang, ngapain kok kebaktian kok kayak begini, menyembah Tuhan kok lompat-lompat. Dia bilang begitu, saudara. Tapi pendeta tetap khotbah dan akhirnya dia altar call. Bagi saudara yang belum pernah, yang mau didoakan, yang baru pertama kali datang ke gereja, silahkan maju ke depan, maju. Tapi sebelum dia maju berat sekali, cuman karena ada ibu-ibu di belakang pemerhati. Kalau sekarang ya, ayo mas, maju, biar didoakan. Ada ibu-ibu gitu. Lalu ketika dia sampai di depan, itu dia dengar lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dia benci Yesus, dia bakar gereja, dia nggak cinta orang Kristen. Ketika nyanyian pujian itu dinaikkan, dia nangis. Seumur-umur dia nggak pernah nangis. Ketika dia ngajar untuk membaca kitabnya, ngajar murid-muridnya, nggak pernah nangis. Bahkan bakar gereja juga nggak pernah nangis. Tapi di situ dilawan. Lalu pendeta itu menyampaikan kata-kata nubuat. Kamu akan dipakai Tuhan sekali. Lalu kemudian doain lagi, kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Setelah mau kembali ke tempat duduknya, ada ibu-ibu lagi datangin dia. Selamat ya, kamu akan dipakai Tuhan. Kata-kata 3 kali dipakai Tuhan, itulah yang akhirnya tergenapi. Dan orang itu akhirnya melayani Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Makanya kalau di gereja, ayo raih karunia nubuatan. Saya ada di sini karena juga ada nubuatan, karena ada penglihatan Bapak. Kalau tidak, belum tentu saya udah menjadi orang percaya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa firmannya? Next. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang siapa? Seorang konglomerat. Oke? Seorang janda. Untuk memberi engkau makan, Bapak Ibu. Coba terus ceritakan dulu. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Next. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Baru dia bilang, tolong dong kasih aku sedikit aja, gak apa-apa. Dia baru pergi gitu, baru jalan gitu. Elia sudah ngomong lagi. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tadi minta air dan sekarang minta sepotong roti. Apa kata perempuan itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya. Maka kami akan... Ternyata itu yang terakhir yang dia miliki. Bapak Ibu, coba ini Nabi ini ngomong apa? Next. Tetapi Elia berkata, apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu untuk siapa? Bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, ini Nabi ini gimana sih? Ini Nabi punya peri kemanusiaan atau tidak ini Bapak Ibu? Dia hamba Tuhan. Dia seorang Nabi Bapak Ibu. Dan ketika dia mengatakan hal ini, dia tahu stature-nya, posisinya dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan gini, oke, kamu buat nanti, tapi yang pertama kasih ke aku dulu. Bayangkan kalau di tempat ini, saya yang ngomong begitu, Ibu gimana?
Susah ya? Iya Pak, gak punya apa-apa Pak, ini tinggal ya udah Bu, yang ada itu kasih ke Pak Yadi dulu Bu, gak apa-apa. Pasti si ibu akan ngomong gini, pendeta brengsek ini. Bapak Ibu, ada berapa banyak hari ini dalam sensus-sensus kependetaan, setiap hari, bahkan setiap waktu, banyak pendeta yang mengundurkan diri. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena ekonomi. Teman-teman saya di kampung-kampung sana, Bapak Ibu, saya pernah tinggal di sana. Saya hanya disupport 50.000 satu bulan. Semua yang nyupport masih ada, pengurusnya masih ada. Dan kita harus hidup dengan iman, dengan dengkul. Untung aja ketika saya sekolah Alkitab, saya udah diajar Bapak Ibu. Saya dikirim, ketika saya sekolah Alkitab hanya dikirim sekali sama orang tua saya Wesel. Saya lupa jumlahnya 50.000 atau berapa waktu itu. Sesudah itu guru-guru saya menanamkan, dengan iman kamu kalau punya keinginan, kamu nggak punya duit untuk beli sabun, untuk beli Indomie, untuk beli odol kamu. Nggak usah kamu cerita sama orang, nggak usah kamu bicara sama orang. Kamu punya Bapa yang ajaib, kamu punya Allah yang bisa menyediakan, kamu punya Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Pakai dengkulmu. Sementara hidup di asrama semua dikendalikan sama lonceng. Ding 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 ding, tidur, ding 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 ding, sarapan, ding 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 ding, chapel, ding ding ding, doa pagi Bapak Ibu. Tapi kami selalu kucing-kucingan sama ibu asrama kami. Kalau dia hadir di sini biasanya Ibu Oma Koti. Dia jam 10 cek kita semuanya. Bu, jangan masuk di asrama laki-laki, kenapa? Semua Tarsan Bu, semua Tarsan. Si Ibu Koti bilang gini, nggak peduli gua, anak gua juga 3 laki-laki, dia bilang. Semua juga Tarsan. Lalu ketika dia udah masuk ke situ, apa yang terjadi saudara? Dia balik lagi ke kamarnya. Ketika dia balik ke kamarnya, kita menyelinap ke gereja, karena kami tidurnya lantai 4, menyelinap sampai di gereja, di grogol itu, di lantai bawah ngapain? Kami menangis, kami berdoa, kami bergumul, hanya ingin mendapatkan odol, Indomie, dan sabun mandi. Tapi dari situ saya punya kesaksian bahwa Allah adalah sang penyedia yang ajaib. Saya nggak pernah berkekurangan. Bahkan sekarang saya jadi waket 1 Bapak Ibu, waket 2 bagian keuangan. Semua sekarang yang Pak pada mau wisuda nelpon saya, Pak bisa dipotong nggak? Saya bisa dikasih keringanan nggak? Mana ada mahasiswa saya di sini? Tanya aja sama dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika rektornya bilang sama saya, Pak Yadi, ada 9 mahasiswa dari Waingapu. Mereka nggak bisa datang ke sini. Kenapa? Nggak ada ongkos. Kalau 9 naik pesawat, wah nggak sanggup Pak, saya bilang. Gimana kalau kita naikkan kapal aja? Saya naikkan kapal Bapak Ibu. Saya kasih uang saya. 9 orang, tujuan saya hanya satu, bahwa mereka melayani Tuhan, karena melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Lalu yang satu ketinggalan Bapak Ibu. Oke, yang ketinggalan saya kasih kirim 2,5 juta untuk sekali naik pesawat. Kan dari Timor ke mahal Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu ada di asrama, kabur dia Bapak Ibu, hilang. Tapi bagi saya biasalah. Dulu teman-teman saya juga kayak begitu. Bagi saya apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Walaupun saya juga bukan orang yang tadi, kan siapa Elia datang kepada janda, bukan konglomerat Bapak Ibu. Masalah kaya atau miskin itu tergantung kepada sikap hati. Sampai akhirnya saya mengalami gempa dahsyat di Nias. Bicara tentang penyediaan Tuhan. Ada hamba Tuhan dari Amerika datang. Saya ada di Jakarta sedang seminar. Dia terbang nyari saya ke sini. Lalu akhirnya kami ketemu di Taman Anggrek. Saya tanya, ada apa Pastor? Ini gede saudara. Enggak, kami sudah berdoa dari Amerika. Kami mau memberkati Anda, kami mau memberkati gereja Anda. Oke, tak terima. Oke, sebelum diberkati, pergi ke Kimtek. Karena Pak Anton yang suka ajak saya ke Kimtek dulu. Saudara,
Lalu kita pesan sate, iya dia makan sate. Satu orang makan 55 tusuk, saudara. Wih, bayangkan kalau kita di sini udah mau kayak apa itu. Lalu minum jusnya 5 gelas, dia minum jus. Saudara, dia bilang Indonesia memang enak dan semuanya murah. Dia berkata. Sudah kenyang, baru dia berkata, saya akan memberkati Anda dan gereja Anda. Tidak besar-besar, hanya 10.000. 10.000 US, Bapak Ibu. Lumayan kan? Dan gereja di Nias bisa terbangun dengan baik. Sebenarnya saya mau tampilkan di sini, tapi belum sempat. Bapak Ibu, saya melihat penyediaan Tuhan sangat luar biasa. Tapi jalannya melalui ketaatan. Abraham taat, ayat kembali ke Kejadian pasal 22 ayat 14. Apa yang terjadi ketika Abraham taat? Kejadian pasal Mari kita baca 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Setelah dia taat, Bapak Ibu, dia mau hujamkan pisaunya untuk menyembelih Ishak. Allah melalui malaikatnya berseru, stop, karena aku tahu isi hatimu. Tuhan gak bilang gini, karena aku tahu isi dompetmu. Siapa diri kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Oh gampang, karena dunia ini memang panggung sandiwara. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Di atas gunung Tuhan. Kalau begitu apa gunung Tuhan, Bapak Ibu? Hagai berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan itu. Karena Tuhan selalu berkata, perhatikan keadaanmu. Apa kita sudah taat? Apa kita sudah setia sama Tuhan? Ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Coba kita buka Wahyu pasal 4 ayat 1. Tuhan ingin kita naik level terus, Bapak Ibu. Kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sama-sama katakan, naiklah ke, apa artinya naik? Di mana Tuhan menyediakan? Alkitab katakan Tuhan menyediakan di atas gunung. Tapi Efesus berkata, Efesus 1 ayat yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan kita, semua berkat rohani kita. Di mana? In heavenly place. Dalam hadirat Tuhan. Kalau begitu bagaimana mengaksesnya? Bagaimana menurunkannya? Berkat itu yang pertama, tetap setia. Yang kedua, tetap taat. Yang ketiga, menyembah, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada penyediaan yang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, yang paling enak pasti yang terakhir. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, tetap percaya Tuhan bahwa Dia pasti menyediakan. Amin. Jadi sebenarnya perjalanan hidup Abraham itu adalah perjalanan orang yang taat, beriman, setia, dan selalu percaya, dan dia hidup dalam penyembahan, pergaulan yang intim dengan Allah. Mau mengalami penyediaan Tuhan? Biarlah apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, waktu juga yang harus kita pergunakan. Yang terakhir, apa respon kita kalau Tuhan sudah menyediakan bagi kita? Yang pertama, percaya meski belum melihat jawaban. Bapak Ibu, ada yang bergumul hari ini? Ada yang bergumul hari ini? Kuncinya percaya walaupun jawabannya belum kelihatan. Yang kedua, tetap taat
walaupun itu sulit. Yang ketiga, bersyukur atas segala penyediaan Tuhan, walaupun hal itu kecil. Bersyukur atas penyediaan Tuhan, baik besar maupun kecil yang kau terima. Dan yang terakhir, mari tetap hidup mengandalkan Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri dalam pelataran Tuhan? Hanya orang yang suci hatinya, yang selalu hidup terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri, Bapak Ibu. Kini yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari nyanyikan Give Thanks with a grateful heart. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari katakan, let the yang weak lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Karena ada penyediaan, ada penyertaan yang hebat bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. The Lord has done for us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu. Belajar kepada Abraham, dia tetap setia. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Dia tetap setia dalam keadaan apapun. Ketika dia bahagia, dekat dengan Tuhan. Ketika ada problem masalah, dia tetap datang pada Tuhan. Bahkan tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia tetap taat. Bahkan taatnya pun segera. Tapi biarlah kita taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kondisi dan posisinya, dia tetap adalah sebagai orang yang menyembah, yang selalu bersekutu, intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia tetap percaya bahwa penyediaan datangnya dari Tuhan. Dan dia percaya bahwa Allah menyediakan. Dan biarlah itu juga yang terjadi atas kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin. Mari angkat tanganmu, aku berdoa. Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang terangkat ini. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi keinginannya, Engkau penyedia ya Tuhan. Kalau kami dalam keadaan cemas, Engkau menyediakan kami ketenangan.
Kalau kami keadaan kekurangan, Engkau menyediakan kami jalan keluar dan Engkau akan memberikan jawaban. Bahkan ketika kami kurang dalam keuangan, kami percaya Tuhan sanggup memberkati usaha pekerjaan kami. Sehingga kami mendapatkan keuangan yang bersumber daripada-Mu. Bahkan yang kurang sehat, Tuhan yang memberi kesehatan. Tuhan menyediakan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami kaya di dalam Tuhan oleh karena penyediaan. And now, let the weak say I am strong. Let the weak say I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini yang menguatkan, yang memberkati setiap kami. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap taat Tuhan. Apapun situasi yang kami alami, kami percaya Tuhan pemelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Yadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan terus memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Kau memberkati Pak Yadi dalam pelayanan, juga dalam keluarganya Tuhan. Kau terus menambah-nambahkan hikmat dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kami panggilkan kepada koordinator sekaligus ketua kelas untuk PMK tahun 2025 kepada Om Hermawan, kami persilahkan. Shalom semuanya. Salam kenal, saya Hermawan. Ini saya mau infokan, saya kan sebagai ketua kelas dari PMK atau PMK itu pelatihan murid Kristus ya, saudara-saudara ya. Yang saat ini berdiri, saya menyampaikan bahwa hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan dan mendoakan para peserta komitmen pemenang angkatan 2024 dan angkatan 2025. Lewat kelas ini ada banyak peserta yang sudah mengalami dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan besar harapan dari saya juga dan gereja ini khususnya, semoga Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas ini bisa memiliki kerinduan juga untuk bisa mengikuti kelas ini nanti di tahun depan. Dan saya infokan, hari ini kita akan sama-sama mau wisuda peserta yang angkatan 2024 dan 2025. 2024 waktu itu ada sekitar 20 peserta, dan 2025 ada sekitar 20 peserta juga. Dan puji Tuhan, yang dibaptis waktu itu tahun 2024 ada 8 orang, dan tahun ini yang kemarin di bulan Juni kemarin ada 9 orang. Tepuk tangan. Dan untuk itu saya sebagai wakil ketua dari PMK pengen mengajak saudara-saudara untuk tetap di gereja ini, tertanam di gereja ini, biar kita mengalami pelayanan bersama-sama di gereja ini.
Ya, puji Tuhan. Dan mari kita sambut wisudawan, wisudawati membaca komitmen pemenang dan lagu pujian untuk Tuhan Yesus. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Komitmen pemenang. Karena penebusan Kristus, saya telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anak Allah. Saya bertekad untuk hidup dalam kasih karunia Allah. 1. Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Melalui penyembahan dan merenungkan firman setiap hari. 2. Belajar bertumbuh dalam keluarga Allah melalui komunitas sel. 3. Melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan nyata setiap hari. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh.
Bapak Ibu kita berdiri, kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudari kita yang ada di depan ini. Di bawah naungan hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk semua rekan-rekan kami, kekasih-kekasih-Mu yang sudah ambil bagian untuk mengikuti pemuritan discipleship class yang dilaksanakan di tempat ini. Tuhan, firman-Mu berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Maka kami gereja-Mu meresponi dan mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu dan memuridkan setiap umat-umat-Mu. Dan kami berdoa hari ini, mereka sudah memiliki keselamatan, mereka sudah dilepaskan, mereka sudah hidup baru, dan mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan waktunya Tuhan untuk Engkau memakai di marketplace. Bagi kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau pakai menjadi alat di tangan kasih-Mu. Engkau yang perlengkapi, Engkau yang urapi, Engkau yang menyertai. Bahkan dalam semua kebutuhan, Engkau yang mencukupkan. Dan biarlah hidupnya memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa, mereka boleh berkomitmen untuk terus tertanam dan bertumbuh melalui gereja di tempat ini. Bahkan membawa banyak jiwa boleh datang kepadamu, memenangkan banyak jiwa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami melepaskan berkat, bahkan kuasa kasih-Mu turun menaungin mereka. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya bersama kita berkata, amin. Bapak Ibu boleh kami persilakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan untuk menjadi pelayan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Zakaria Suparyadi yang telah melayani kita pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati terus kehidupan Bapak Yadi dan keluarga, dan dimanapun Pak Yadi berada, Tuhan yang selalu memberkati. Dan kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang terus setia untuk beribadah bersama, bersekutu bersama, dan berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah bersama, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum saya membacakan untuk pengumuman berikutnya, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Untuk petugas kolektan, saya undang ke depan dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang telah kami terima Bapak. Kami mengerti Tuhan, Kau Allah penyedia, Kau Allah yang luar biasa untuk setiap kami di tempat ini Bapa. Dan biarlah setiap persembahan kami dapat berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Hanya di dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selagi persembahan diputarkan, kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Akan ada ibadah Golden Blessing Ministry yang akan diadakan pada hari Selasa 1 Juli 2025 pada pukul 1 siang di tempat ini ya, Ruang Victory, betul ya, Ruang Victory. Untuk opa, oma, om, tante yang sudah golden, boleh kita berkumpul bersama, beribadah bersama di tempat ini untuk berkomunitas bersama di tempat ini dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya kita juga ada pengumuman untuk minggu pertama yang biasa kita adakan, yaitu Bethlehem Berdoa dengan tema The Powerful Prayer yang akan diadakan Sabtu 5 Juli 2025 pukul 10 pagi dan diadakan di St. Moritz lantai 18 ya. Dan nanti kita juga akan dilayani dengan Senior Pastor Message Bapak Pendeta Hengki Setiawan Umar
Dan kita rindu Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersekutu bersama, kita bisa berdoa bersama untuk pembangunan gereja kita, untuk jiwa-jiwa yang ada di gereja kita, dan untuk Indonesia agar selalu damai, selalu aman sentosa. Dan selanjutnya kita akan ada pengumuman mengenai Bethlehem Cup, karena tidak berasa nih sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Agustus. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan menyaksikan video berikut. Silahkan. Sudah, oke. Jadi agak kita rakum sedikit ya. Jadi untuk turnamen Agustus Bethlehem Cup ini akan diadakan berbagai cabang olahraga. Yang pertama ada basket, yang kedua ada futsal, ketiga ada e-sport, dan terakhir ada tenis meja. Oh, tidak kalah penting juga ada badminton turnamen. Dan untuk tanggal-tanggal registrasinya tadi sudah tertera, jadi ayo cepat daftarkan dirimu, keburu, jangan sampai kehabisan slot. Karena setiap Bethlehem itu ada batas maksimal pendaftar untuk setiap cabang turnamennya. Jadi persiapkan latihan yang serius, karena kita semua di sini mewakili ITC Kuningan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak ikut, kita tetap datang untuk support saudara-saudari kita yang ikut di turnamen mewakili ITC Kuningan. Kita nggak boleh kalah, oke? Tetap menang. Dan terakhir, untuk pengumuman terakhir, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada saudari-saudari kita. Ada Bapak Gideon Purnomo Putro, Ibu Ahun, Ibu Heni Chandra, Bapak Gerson Mulan, Ibu Tiong Ainan, Ibu Lilian Jumiati, Ibu Tiong Ainan, Ibu Leonita Halim, Bapak Rusli, dan Ibu Marsha Gardena. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan dan kemanapun Bapak Ibu melangkah, Tuhan yang selalu menyertai. Dan untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, dan saya undang untuk Bapak Yadi yang akan menutup kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Engkau Allah penyedia bagi kami. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Mereka yang pengusaha, mereka yang bekerja, Tuhan Engkau tolong. Selalu ada jalan, ada penyediaan bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Yang berbisnis kau tambahkan customernya, bahkan daerah ekspansi untuk wilayah bisnisnya. Demikian juga yang bekerja, Tuhan tambahkan hikmat, dan Engkau juga yang memberkati. Ada penyediaan-penyediaan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami orang yang percaya. Ajar kami untuk taat, setia, dan tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada
Waktu-waktu ini Tuhan, Engkau tambahkan usia, Engkau tambahkan hikmat, tambahkan kesehatannya, bahkan Engkau tambahkan rezekinya, Engkau limpahi dengan kebaikan-Mu, dan biarlah mereka semuanya tetap terus setia dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu secara khusus. Mereka yang sedang sakit, Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Andi, Tuhan yang jamah. Tuhan, Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang menjamah hidupnya. Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkannya. Demikian juga Oma Oong, Tuhan yang beri kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Tante Luciana, jamah kakinya, Tuhan juga yang menyembuhkan. Tante Eng, Tuhan juga yang jamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Pak Ahwet, Tuhan juga beri kekuatan yang baru dan hatinya melimpah dengan syukur. Demikian juga Pak Simon, Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang lain, bahkan Oma Wong, Tuhan yang lawat berkati jamah dan beri kesehatan untuk mereka semua. Kami berdoa untuk 6 satelit GKSI Bethlehem, Tuhan yang memberkati. Bahkan rencana turnamen, biarlah ini semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal friksi, tidak ada perkelahian, tidak ada pertikaian. Semua berjalan dengan damai sejahtera, berjalan dengan tertib dan baik. Dan ujungnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya, sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Kami menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Jemaat, mari angkat tanganmu. Dan mari kita dengan iman menerima seluruh janji dan kepenuhan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan, apa yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Engkau akan naik, bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita terima berkat itu dengan berkata, Amin.